kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Selasa 1 Juli 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Renungan dan doa kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami membawa seluruh keberadaan kami, rasa takut, kegelisahan, dan badai yang melanda hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, seperti Engkau menenangkan badai di danau, tenangkan pula badai dalam hati kami. Bersamamu kami takkan tenggelam, bersamamu iman kami dikuatkan. Datanglah Roh Kudus, terangilah pikiran kami, agar kami memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami, agar sabda itu tinggal dan tumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami mohon, dengarkanlah harapan dan doa kami, ya Yesus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah,
kita binasa. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan kisah dari Injil Matius yang membawa kita ke tengah danau di atas sebuah perahu kecil bersama Yesus dan murid-muridnya. Tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Sungguh gambaran yang sangat manusiawi. Badai datang tiba-tiba, tanpa ada aba-aba, tanpa permisi, tanpa ada tanda-tanda. Dan itu kadang-kadang seperti hidup kita. Badai datang tanpa undangan, seperti telepon di tengah malam yang memberitakan kecelakaan, seperti hasil tes kesehatan yang tiba-tiba positif, seperti orang terdekat yang tiba-tiba menolak tangan yang kita ulurkan untuk berjabatan tangan. Saya teringat kemarin ketika mengunjungi seorang yang sedang sakit. Saya datang membawa sakramen Maha Kudus, membawa tubuh Kristus dengan niat untuk berdoa dan memberi penguatan. Tetapi ketika saya meminta izin, ya kebiasaan orang-orang di sini kita mesti tanya dulu mau didoakan atau tidak. Ada juga orang-orang Katolik yang dengan spontan meminta, mendoakan, tetapi ketika kita tahu ada umat kita yang sakit lalu kita mengunjungi, ternyata tidak semua orang mau didoakan. Kebetulan seorang bapak yang kemarin kami kunjungi itu dia rupanya takut akan kematian sehingga dia benar-benar tidak mau didoakan. Dia bilang, "Saya bisa berdoa untuk diri saya sendiri." Dia apalagi dibilang mau kasih komuni, dia berpikir bahwa dia akan mati. Sehingga sampai kami pulang, bapak ini benar-benar tidak mau didoakan dan tidak mau menerima komuni. Dia takut. Sangat kelihatan dari raut wajahnya, dari reaksinya. Dia belum siap untuk menghadapi maut seperti itu. Takut adalah badai. Badai yang tidak selalu berupa angin dan air, tetapi keraguan yang mendera jiwa kita, yang mendera hidup kita, yang mendera perasaan kita. Badai yang tidak terlihat di cuaca, tetapi terasa di dalam hati kita, terasa di dada kita, terasa di setiap pergerakan kita. Lalu murid-murid berseru, "Tuhan, tolonglah kami, kita binasa." Seruan yang jujur, seruan dari hati yang panik, dan Yesus pun bangkit, menghardik angin dan danau. Lalu apa yang terjadi? Semuanya menjadi tenang. "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini Yesus, kata-kata Yesus kepada para muridnya. Para sahabatku yang terkasih, pertanyaan ini bukan hanya untuk Petrus atau Yohanes dan untuk murid-murid yang sedang ada bersama Yesus pada saat itu. Tetapi pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut menghadapi hari esok? Mengapa kamu gentar menghadapi sakit? Mengapa kamu ragu saat badai hidup datang? Apakah sahabat lupa siapa yang bersama kita dalam perahu? Siapa yang bersama kita dalam perahu pesiaran perjalanan ini? Dengan situasi hidup kita masing-masing yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang kita jalani saat ini. Yesus ada di setiap perahu kehidupan kita. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai.
Tapi Ia menjanjikan satu hal, Dia akan selalu ada di dalam perahu hidup kita. Dia akan selalu ada di setiap langkah hidup kita. Ketika orang yang saya kunjungi kemarin, yang saya ceritakan sebelumnya, menolak untuk didoakan, menolak untuk menerima komuni, saya kemudian duduk sebentar dalam diam. Saya mencoba merefleksikan. Dan kemudian meskipun saya tidak berdoa langsung bersama dengan dia, tetapi dalam hati saya berdoa. Saya minta Tuhan, semoga hatinya tenang, semoga hati si Bapak yang dikunjungi tadi mau menyadari bahwa manusia tidak hidup selamanya di dunia. Kalau sudah waktunya Tuhan, mungkin dia harus pergi. Semoga dia menerima situasi sakitnya, semoga dia berdamai dengan keadaannya saat ini. Saya berdoa untuk Bapak itu. Saya tahu hatinya sedang diguncang badai ketakutan. Tetapi Tuhan tentu saja tidak membiarkan dia sendirian. Dan saya percaya, walau mulutnya menolak, Yesus tetap masuk lewat celah hatinya yang retak itu. Sebab kasih Tuhan tidak dibatasi oleh pintu yang terkunci atau hati yang tertutup karena takut. Para sahabatku yang terkasih, bila hidup kita seperti danau yang bergelora, ingatlah, Yesus tidak tinggal di tepi danau. Dia masuk ke perahu hidup kita. Dia tidur di dalamnya, bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia tahu badai itu tidak akan menenggelamkan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa iman sejati tidak berarti kita tidak takut, tetapi iman adalah memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Yesus, walau ketakutan itu ada. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang merasa takut, atau mungkin kita punya pengalaman mengunjungi orang sakit, lalu kita menemukan mereka diliputi rasa takut, atau mungkin kita sendiri sedang berada dalam situasi yang seperti saya sharingkan sebelumnya. Ingatlah Bapak Ibu para sahabatku, Dia yang berkuasa atas angin dan danau, juga berkuasa atas gelombang dan kecemasan yang ada di dalam hati kita. Karena itu tugas kita adalah pergi pada Yesus, selalu ada bersama dengan Yesus, minta pada Yesus, pasrahkan diri kita pada Yesus, dan percaya Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita untuk mereka yang sedang dalam masalah hidup yang berat. Tuhan Yesus, Engkau tahu beratnya salib yang kami pikul. Banyak saudara kami yang hari ini bergumul dengan masalah hidup yang menyusahkan mereka. Kehilangan pekerjaan, konflik dalam keluarga, tekanan batin yang tak tertahankan. Datanglah Tuhan bagi mereka Datanglah ya Tuhan, beri mereka kekuatan dan harapan. Jadikan mereka sadar bahwa Engkau tetap hadir, walau perahu mereka diguncang badai kehidupan. Teguhkanlah mereka agar tidak menyerah, karena Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang sakit, Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah mereka sendiri, di rumah-rumah sakit, maupun dalam kesendirian. Kuatkan tubuh mereka, pulihkan semangat mereka, tenangkan hati mereka dari rasa takut, terutama takut akan kematian. Biarlah mereka mengalami kasih-Mu melalui doa, kehadiran orang-orang di dekat mereka, dan terutama melalui sakramen-Mu yang kudus. Datanglah sebagai tabib jiwa dan raga ya Tuhan. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk mereka yang menjadi korban kecelakaan, peperangan, dan bencana alam, Tuhan damai dan penghiburan, kami menyerahkan kepadamu para korban kecelakaan, perang, dan bencana alam. Engkau tahu luka yang mereka derita, baik luka tubuh maupun luka jiwa. Teguhkanlah mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Hiburlah mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai, dan bangkitkan solidaritas di antara kami untuk saling membantu. Ajarilah dunia untuk mencintai damai, dan jadilah kami alat kasih-Mu di tengah dunia yang luka ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia, ya Tuhan sumber kehidupan kekal, hari ini kami mengingat dan menyerahkan jiwa-jiwa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah dosa-dosa mereka. Terimalah mereka dalam terang dan damai abadi-Mu. Kami percaya mereka tidak mati, melainkan hidup dalam kemuliaan-Mu. Dan kiranya kami yang masih hidup semakin giat mempersiapkan diri, supaya bila Engkau datang, kami pun Engkau dapati berjaga dan setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan.